Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini alhamdulillah kita sedikit akan membahas permasalahan dari masalah pasar. Mungkin anak-anak itu kalau kita lihat sebenarnya mereka sudah tahu apa itu pasar, walaupun secara definisi mungkin mereka tidak tahu apa itu pasar. Nah, supaya memudahkan mereka mengetahui definisi dari pasar itu apa, maka kita harus membawa itu anak-anak langsung ke pasar langsung. Nah, apa itu pasar? Pasar itu merupakan tempat di mana pertemuan antara si penjual dengan si pembeli. Kemudian mereka itu melakukan transaksi jual beli. Kalau seandainya harganya sudah pas, ya udah tancap gas. Mungkin ini berapa harganya? Kalau deal antara penjual dengan pembeli, ya udah terlaksanalah itu transaksi jual beli. Kemudian berbicara masalah pasar juga, kalau kita lihat ya mungkin tadi definisi dari pasar yang konkret, pasar yang nyata, karena pasar itu ada pasar konkret, ada juga pasar abstrak. Kalau pasar abstrak nggak ada itu pertemuan antara penjual dengan pembeli, langsung ya online, ya biasalah masuk ke Shopee, mungkin kita nggak tahu pasarnya di mana, atau selain di Shopee di Lazada. Nah, itulah contoh dari pasar abstrak di mana tidak ada pertemuan antara penjual dengan pembelinya, tapi ada transaksi jual beli. Kemudian kita juga kalau membedakan pasar itu dibedakan ada perfect competition market atau namanya pasar persaingan sempurna. Contohnya ya seperti tadi, pasar persaingan sempurna itu mirip-mirip di dalam pasar yang nyata, atau mau pasar tradisional atau mau pasar yang modern. Itu untuk pasar persaingan sempurna itu tidak ada satu penjual atau beberapa penjual menguasai pasar, atau sebaliknya tidak ada satu pembeli atau beberapa pembeli menguasai pasar. Nah, itu definisi dari perfect competition market, pasar persaingan sempurna. Jadi nggak ada yang namanya penguasaan. Beda halnya dengan imperfect competition market, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, apa itu pasar persaingan tidak sempurna? Pasar persaingan tidak sempurna itu ada satu penjual atau beberapa penjual menguasai pasar, atau sebaliknya ada beberapa pembeli atau satu pembeli, nah itu menguasai pasar. Kita bahas mungkin satu-satu beberapa contoh dari imperfect competition market, pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu ada pasar monopoli, artinya satu penjual itu menguasai pasar. Contoh, kalau kita mau ke Bandung kemudian tidak naik bis, maka kita ingin naik kereta api. Nah, siapa yang menguasai kereta api itu? Yaitu dimonopoli, yakni PT KAI. Bahkan monopoli juga kalau dibedakan ini hampir ada 3, mungkin ada monopoli buatan, ada monopoli undang-undang, ada monopoli masyarakat. Nah, sekarang selain pasar monopoli ada juga oligopoli. Oligopoli itu ada beberapa penjual. Kalau tadi satu penjual, sekarang beberapa penjual menguasai pasar. Contohnya seperti apa? Nah, mungkin di dalam masalah telekomunikasi sekarang udah banyak yang menguasai beberapa. Di antaranya Simpati mungkin menguasai pasar, XL juga menguasai pasar, Indosat juga menguasai pasar, Axis, kemudian, nah itulah beberapa penjual menguasai pasar, hampir ada 4, 5 dan
berapa, enggak banyak, tapi beberapa penjual menguasai pasar, itu dinamakan dengan oligopoli. Beberapa penjual menguasai pasar. Yang ketiga ada monopsoni. Monopsoni itu satu pembeli menguasai pasar. Kalau kita contohkan dulu, kita suka nengok-nengok orang tua kita ketika musim panen. Nah, mereka itu banyak beras ataupun banyak padi. Kemudian ada satu pembeli yang menguasai pasar. Dulu itu namanya Mang Abbas kalau nggak salah di kampung saya. Nah, dia itu selalu berkeliling, kemudian siapa yang mau menjual berasnya, nah dia beli. Bahkan penentuan harganya juga ya dia yang menguasainya. Satu pembeli itu, si Mang Abbas tersebut, yang menguasai pasar di kampung saya itu. Karena ya Mang Abbas, kita menjual beras tersebut atau menjual padi tersebut. Nah, Mang Abbas itu merupakan satu pembeli yang menguasai pasar. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan oligopsoni. Kalau oligopsoni itu ada beberapa pembeli yang menguasai pasar. Di antaranya mungkin kalau kita lihat ke zaman sekarang itu ada penguasaan terhadap masalah teh. Mungkin ada teh botol sosro itu, ataupun ada teh poci, mungkin adapun teh apa dan lain sebagainya. Nah, mereka pengusaha-pengusaha itu yang membeli teh dari para petani dikuasailah oleh mereka. Sebagai pembeli, beberapa pembeli menguasai pasar. Nah, itu contoh-contoh dari pasar persaingan tidak sempurna. Nah, mungkin itu dulu permasalahan tentang masalah pasar. Kita lanjut nanti terhadap permasalahan antara apa ya yang akan kita bahas, itu permintaan dan penawaran. Nah, itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.